katanya yang kepo itu sempet ngeliat sosoknya itu, Beb. Tapi dari luar bangunan. Tapi suaranya kedengeran gitu sama dia. Nah, sosok itu lagi duduk di depan jendela. Halo guys, welcome back to Room Podcast. Oke, sekarang malam apa nih? Malam Senin. Malam Senin sekarang. Nah, Rumpot sekarang mau ngebawain tentang tempat-tempat wisata angker. Betul. Nah, kemarin kita udah ngebahas nih tentang rumah sakit angker, Rumah angker, iya, terus jalan-jalan angker, Betul. terus masih banyak lagi yang kita bahas tentang horor karena masih tema Halloween. Nah, sekarang saatnya kita akan membahas tempat-tempat wisata paling angker di Indonesia. Betul. Oh iya, Beb. By the way, kita bawainnya nggak boleh ketawa, Beb. Benar. Harus serius ya. Padahal gue udah bilang tuh di video selama video horor, background gue bukan ngebahas horor, iya. Ya kan? Mungkin kurang notice karena kan orang-orang netizen itu kan nggak suka baca, nggak sekilas aja. Makanya kalau nonton Rumpot tuh harus teliti, jangan di skip. Iya, jangan di skip. Biar tahu kita kayak gimana gitu ya. Iya, jangan ada gila-gilanya loh. Ketawa nggak boleh. Iya, nggak boleh. Oke, nggak usah banyak omong nih. Betul. Sekarang kita akan ngebahas tempat-tempat wisata yang angker, paling angker di Indonesia. Betul. Yang pertama ada Lawang Sewu. Jadi, Beb, yang pertama ini tempat wisata Lawang Sewu pasti semua orang udah pada tahu. Dan mungkin juga banyak orang yang udah pernah ke sana ya, karena udah biasa aja nih sekarang ya kan. Lawang Sewu itu berlokasi di Bundaran Tugu Muda, Beb, di Semarang. Ya, yang kemarin juga sempat kita singgung lah ya, Semarang, Jogja, gitu-gitu kan, Bali kan, mistisnya tuh masih kental kuat ya. Identik banget tuh sama yang namanya mistis. Jadi Lawang Sewu ini merupakan bangunan peninggalan zaman kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1904 sampai 1907 nih. Dalam bahasa Jawa, Lawang Sewu itu berartikan 1000 pintu. Banyak pintunya, Beb. Gitu. Dia nggak pegel ya bikin pintunya. Gak boleh ketawa. Tahan. Namun bukan berarti gedung ini benar-benar punya 1000 pintu, bukan, Beb. Cuma namanya aja ya kan. Faktanya Lawang Sewu itu hanya memiliki 429 pintu. Setengahnya ya? Iya, betul. Banyak cerita mistis yang beredar di masyarakat dikarenakan sebelumnya Lawang Sewu menjadi tempat penjara kejam dan ada bunker yang memiliki lorong misterius. Konon, setiap wilayah di gedung Lawang Sewu terdapat makhluk halus seperti Miske, Gondoruo, arwah tentara. Ya kan zaman dulu tentara, wow, ya kan. Sekarang juga masih serem ya? Serem kan? Hingga noni-noni Belanda. Salah satu ruangan yang dikenal paling angker adalah sebuah lorong yang berada di bawah gedungnya itu, Beb. Di masa pemerintahan Belanda, lorong bawah tanah itu berfungsi sebagai aliran air yang dapat menyejukkan suasana Lawang Sewu. Namun, saat Jepang menduduki wilayah Indonesia, mereka menggunakan lorong tersebut sebagai penjara, Beb. Nah, lorong yang hanya setinggi 0,5 meter. Pendek banget. Begini dong berarti jalannya. Bener-bener jongkok. Jarak gitu kan, ngesot gitu.
membuat para tahanan hanya bisa jongkok sambil menahan dingin dari air yang mengalir. Jadi di dalam penjaranya itu udah sempit, ada tetesan-tetesan air gitu kali ya, apa namanya, aliran air gitu kali iya, ya. kan kedinginan dong mereka. Iya, pasti ya udah kan? pengap, nggak dapet cahaya matahari. Betul. That's why banyak yang tewas, Beb. Karena nggak kuat, ya kan. Udah mereka jongkok, air betul yang kata Puput, kayak gitu. Nah, ada pula kejadian misterius lainnya, Beb. Yaitu dari sumur tua di gedung Lawang Sewu ini. Sumur tua tersebut setiap hari tidak pernah dibuka karena selalu dikunci. Emang mungkin karena penjaganya tahu kali itu paling horor kali tempatnya. Ya. Dan emang kalau gue dengar penjara zaman dulu itu nggak ada yang enak penjaranya zaman dulu, nggak kayak sekarang. Ya kan? Kalau sekarang kan lo nonton YouTube bisa, AC, gadget, bisa keluar lagi. Iya, kan. Penjara, hotel, pindah rumah aja, ya kan. Cuman agak sempit aja ya. Ada juga, Beb, yang petinggi-petinggi, ya kan. Penjaranya kalau di media sok-sok penjara yang nggak enak, ya kan. Taunya di belakang layar, ya kan. Enak, masih bisa kerja malah di dalam penjara. Nggak takut saya ceritanya ya. Kalau saya mah enggak, kan nggak nyebut merek. Oh iya benar. Cuma menceritakan karena saya mata najwa. Oh iya benar. Canda nggak boleh ketawa. Iya, nggak boleh ketawa. Apa? Menurut kabar yang beredar, kalau ada orang yang melewati sumur tua tersebut, mereka suka mendengar cerita-cerita arwah. Tentara yang dipercaya meninggal karena siksaan yang dilakukan oleh tentara Jepang. Oh, jadi dulu yang di penjara malah tentara Belanda ya? Iya. Karena mungkin pada masanya lagi dikuasain sama Jepang, Belandanya udah tunduk jadinya. Gitu kan, dan mereka ya lagi-lagi di edisi horor kita, kalau zaman dulu mereka di penjara pada sembarangan terbunuhnya. Jadi makanya mereka masih bergentayangan. Iya, arwahnya penasaran jadinya. Kita kalau nabrak kucing aja kan harus pakai baju yang kita pakai, harus diselimutin, harus baru rapi, baru dikubur, ya kan, nggak boleh asal-asalan. Kalau dulu mah udah asal aja. Iya, sebegitunya. Nah, yang terakhir ada penampakan noni Belanda, karena memang dulu kan zamannya Belanda. Selain tentara Belanda dan Jepang, penampakan lain yang kerap muncul noni Belanda. Konon, kemunculan noni Belanda sering dibarengi oleh jeritan misterius. Merinding aja. Kenapa, Beb? Kedinginan? Nahan Puput. Gak boleh ketawa. Menurut kabar yang beredar, jeritan itu berasal dari noni Belanda yang ketakutan karena tentara Jepang membantai tentara Belanda secara kejam. Kasian ya? Iya. Cuman kasihan, ada masanya juga kita kasihan sama bangsa kita sendiri. Betul. Dijajah Belanda, sekarang mungkin jadi karmanya ya. Iya, jadi kayak sistem balas dendam berarti kan. Bener. Zaman dulu kan, gue diginiin sama Jepang, gue kan ada musuh sedikit, gue bantai abis gitu kan. Bener. Emang katanya lebih parah Jepang, padahal dia sebentar ya hitungannya, cuman 3,5 tahun. Betul. Lebih lama Belanda, tapi kata orang-orang zaman dulu malah lebih kejam Jepang daripada Belanda. Gitu. Dia mau main bunuh aja udah. Udah nggak ada perikemanusiaan. Gitu. Oke. Yang kedua ada Museum Fathahillah. Nah, kalau orang Jakarta mungkin udah nggak asing ya buat Museum Fathahillah tuh yang ada di Kota Tua. Nah, Kota Tua ini menjadi salah satu pilihan destinasi wisata heritage yang menarik banyak pengunjung dengan kehadiran bangunan-bangunan tua peninggalan zaman kolonial Belanda lagi. Bangunan ini dulu merupakan balai kota Batavia yang dibangun pada tahun 1707 sampai 1710 dan luas bangunan ini kira-kira 1.300 meter. Luas banget itu. That's why ada Cafe Batavia. Iya benar. Ya. Museum Fathahillah ini terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat.
Yang mau ke sono bukan orang Jakarta boleh mampir ngerasain rasanya suasana masuk di Museum Fathahillah. Katanya tuh suasananya kalau kita udah masuk udah bikin bulu kuduk, udah bikin Iya ya, kalau tempat-tempat misterius gitu kita lewatin aja udah hawanya udah beda banget. Apalagi ya. musim-musim yang emang udah sejarahnya tuh udah kelihatan lama banget. Udah banyak aktivitas-aktivitas yang dulu istilahnya ya pembantaian lah, apalah kayak gitu. Karena memang bangunannya sendiri nggak berubah, jadi kayak gitu. Iya, paling jadi hawanya masih kental. Dirapin, ya yang rusak-rusak sedikit dicat lah. ulang aja gitu kan. Karena memang banyak wisatawan yang akhirnya ke sana gitu kan. Apalagi kota tuanya tuh kan jadi tempat prewed lah. Iya benar. Ya kan, Starling. Starbucks. Nah, di balik keindahan bangunan Museum Fathahillah ini ternyata menyimpan banyak cerita mistis. Yang pertama nih, dulu diyakini di sekitar Fathahillah terjadi pembantaian sadis yang dilakukan oleh rezim Belanda terhadap keturunan Tiongkok sekitar tahun 1740 silam. Dikisahkan tepat di alun-alun depan museum telah terjadi pembantaian sekitar 10.000 orang. Gila. 10.000 orang gitu. Bukan semut ya. Orang main dibunuh-bunuh aja. Kacau bleh. Kacau guys. Mereka tewas akibat kekejaman para Belanda. Karena itu hingga kini sering kali terdengar suara-suara teriakan histeris hingga tangisan yang terdengar sangat ramai. Tepat di tempat pembantaian tuh di aula yang depan Museum Fathahillahnya itu tuh. Nah, kadang bahkan ada juga penampakan sosok tanpa kepala. Again. Lagi. Gue heran banyak banget ya. Gak di mana-mana. Puyeng itu dia bener kayak kita kemarin bilang. Ada juga kisah mistis paling melegenda di Museum Fathahillah itu yaitu suara tangisan di area penjara bawah tanah. Kenapa ya? Penjara bawah tanah lagi ya? Karena banyak yang tewas tempat disiksa ya. Iya. Mereka sebelum masuk penjara kan udah disiksa dulu. Baru dimasukin ke bawah tanah disiksa lagi gitu kali ya. Iya, jadi banyak kayak orang minta tolong gitu, meninggalnya udah. Arwahnya jadi gentayangannya kayak gitu. Nah, jadi dulunya penjara bawah tanah ini digunakan sebagai tempat penampungan para tahanan, penjahat dan tokoh-tokoh masyarakat yang memberontak terhadap pemerintahan Belanda. Para tahanan ini dimasukkan ke sana hingga sesak sebanyak kurang lebih 500 orang. Dibiarkan kelaparan, disiksa, terus hingga tewas di situ. Nah, dikarenakan banyak yang tewas di penjara tersebut, yaitu balik lagi terdengar suara-suara aneh kayak tangisan, jeritan, terus juga ada bau anyir, bau darah gitu. Nah, hingga penampakan sosok bayangan hitam yang sering terlihat. Selain itu juga ada penampakan 3 hantu anak kecil, tapi mukanya, badannya tuh udah nggak karuan. Mungkin ini kali ya, korban dari pembantaian dulu waktu di mana tuh penjara bawah tanah juga kali anak kecil. Kan waktu pembantaian nggak mandang usia. Mau wanita, laki-laki, anak kecil juga dibantai. Sikat aja. Nah, terus ada juga sosok pria dan wanita yang mengenakan busana khas Belanda. Sedih ya? Wanita sama pria itu mungkin suami istri kali ya? Iya, bisa jadi. Sama anak-anaknya gitu, keluarga ya kan. Udah dibantai abis-abisan di situ. Nah, cerita yang terakhir di museum ini adalah tentang lonceng kematian, Beb. Ya Allah. Jadi di museum sejarah ini ada tuh lonceng yang dibilang lonceng kematian. Jadi lonceng ini dibunyikan untuk menghukum para tahanan Belanda. Nah, jadi ada tuh bunyi-bunyinya. Bunyi yang pertama tuh untuk tahanan yang dilarikan ke ruang pengadilan. Terus ada bunyi lonceng kedua juga, itu artinya dibawa ke pengadilan tapi udah disiksa.
Kan kalau yang pertama dibawa ke pengadilan aja, mungkin cuma ditanya-tanya aja kali ya. Nah lonceng yang kedua baru udah tuh disiksa. Nah bunyi yang ketiga itu bunyi lonceng eksekusi mati. Gila. Dulu belum ada toa kali ya, jadi belum. Sistemnya gitu ya. Pakai lonceng malah lebih serem ya. Iya. Bunyinya ya. Film sih itu Pengabdian Setan udah lonceng-lonceng. Enggak bunyinya enggak gitu. Pasti yang gede kan. Gitu. Serem sih. Serem lah. Gila kayak ya bentar lagi gue mau mati gitu. Bunyi pertama nih. Iya. Ntar, aduh udah bunyi kedua nih. Udah endingnya bunyi ketiga. Udah gue mati dah nih. Gue di rumah nenek gue ada jam yang bunyi lonceng gitu ya. Zaman dulu kan itu aja serem. Iya. Gimana lo di itu lonceng jam ya. Ini lonceng kematian. Ya kan? Udah. Zaman dulu kan rumah nenek kita gitu. Iya benar, tinggi gede ada loncengnya. Gue udah takut banget gitu. Gimana lonceng begini? Ampun. Lanjut. Jadi jika kalian beruntung mengunjungi museum ini, maka kalian akan mendengar suara lonceng serta suara-suara jeritan para tahanan-tahanan yang disiksa. Malam Beb, tapi ini malam Bu? Enggak, di kesononya malam. Mau cobain? Enggak. Aduh, makasih. Yang begini-gini yang bikin gue makanya bawa podcastnya harus ketawa karena gue sugesan. Kita suges sebenarnya, makanya kita bawanya tuh. Iya. Bawa santai gitu. Dia mah netizen nggak ngerti. Coba lu jadi narsum dah di sini. Awas aja lu kalau kagak serem, awas aja lu kalau ketawa. Gede gue kan gue basic ketawa. Jangan nangis. Iya, aduh. Kita bukan ketawa nih, nangis. Nangis sedih gue. Oke, lanjut. Yang ketiga ada Taman Nasional Alas Purwo. Oke. Baru ketiga. Taman Nasional Alas Purwo di Semenanjung, Blambangan, Banyuwangi. Selain memiliki panorama alam yang indah, juga dikenal sebagai destinasi dengan sederet kisah mistis. Menurut cerita legend masyarakat, nama Alas Purwo berasal dari kata Purwo, yang dalam bahasa Jawanya berarti permulaan, dan juga kata alas yang berarti hutan. Gitu, Beb. Berarti permulaan, hutan permulaan kali ya. Bisa jadi. Ya kan? Sehingga nama alas ini jika diartikan menjadi hutan pertama atau hutan tertua yang terletak di Pulau Jawa. Berdasarkan cerita, Alas Purwo merupakan kerajaan di mana tempat berkumpulnya seluruh makhluk halus yang ada di Indonesia. Kerajaan kali? Kerajaan goib tersebut dipercaya berada di sebuah goa angker di Alas Purwo, yaitu Goa Istana. Namanya Istana. Udah pasti kerajaan gaib. Serem ya gimana tuh? Gue ngeliat Istana Merdeka ya dari luar udah ini istana gaib. Bentuknya kayak gimana tuh? Aduh, macam-macam makhluknya udah nggak jelas. Raja-raja pada zaman dulu juga mendapat kesaktian dari bertapa di goa yang terdapat di Alas Purwo. Nah, ada juga cerita tentang suara panggilan aneh di hutan ini loh, Beb. Masyarakat setempat mempercayai bahwa suara panggilan tersebut aslinya adalah suara makhluk goib yang menghuni Alas Purwo ini. Jika ada orang yang mendengar suara goib tersebut, maka sebaiknya jangan dijawab. Gitu. Hal itu supaya tidak terjadi musibah kepada orang tersebut. Pasalnya jika menjawab orang tersebut akan hilang ke alam goib. Dibawa. Kayak yang lo pernah cerita di episode sebelumnya kan. Jadi kayak dia nggak narik buat jadi bestinya, diajak gitu buat tambahan jadi penghuni situ lah. Betul. Tapi kan kadang kita mikir kayak orang aja gitu kayak apa gitu ya. Gitu, karena yang nggak tahu paling pasti dipanggilnya kan nama. Iya pasti. Suara juga suara yang kita kenal. Iya. Pasti. Mau nggak mau kan pasti ya nengok. Pas balik sana. Kalau nggak nyebut nama paling cuma hai. Iya udah. Karena makhluk goib kan lagi-lagi menyerupai manusia kan, bisa ngehipnotis kita juga. Dia. Konon katanya kalau orang yang hilang itu berhasil keluar dari Alas Purwo, konon seumur hidup mereka akan selalu ditimpa kesialan. Kasihan. Tuh, sial terus hidupnya.
Nah, yang terakhir ini katanya di Alas Purwo ini juga terdapat berapa titik yang konon menjadi persinggahan Nyi Roro Kidul. Waduh, Nyi Roro emang the best. Di mana-mana dia, mana-mana. Dan Nyi Roro ini saat berada di daratan selatan Jawa. Oh, jadi tempatnya dia yang punya wilayah laut lah, penguasa. Mau nggak, sebenarnya dia nggak cuman ada di Jawa doang gitu. Di Bali juga dia bisa. Dia mau ke Sumatera juga bisa banget. Orang namanya penguasa lautan kan. Iya, penguasa. Lanjut. Nah, kan nggak ketawa, nyanyi boleh. Iya. Tapi Beb, gue mau sedikit cerita pengalaman pribadi gue, boleh nggak, tentang Banyuwangi ini. Jadi waktu itu 2014-an lah ya, kalau nggak salah tuh. Gue mau ke Bali, Beb. Tapi nyebrang dulu lewat Banyuwangi, ya kan. Karena di Banyuwangi ini banyak saudara dari bokap, ya kan. Gue nyebrang sama tante-tante gue nih dari keluarga bokap, ya kan. Terus dari Banyuwangi mau ke Bali naik kapal feri ya, itu yang besar. Gede, gue nggak tahu kenapa, padahal gue nih orang yang sangat picky banget, sangat menjaga banget, sangat hati-hati banget. Tapi ketika ada di kapal itu, gue kan di atasnya gitu kan, gue makan pop mie itu, Beb, makan pop mie. Terus saudara-saudara gue pada di yang ujung-ujungnya itu, dan itu tuh kejadian malam gitu kan, kita mau nyebrang ke Balinya itu malam gitu. Terus habis itu gue makan pop mie, terus gue udah kayak setengah sadar gitu. Setelah selesai, gue buang bungkus pop mie-nya ke laut. Padahal kan itu nggak boleh, ya kan? Kita ngomong kotor nggak boleh, apapun nggak boleh, apalagi buang sampah gitu kan. Dan gue tuh orang paling nggak pernah buang sampah sembarangan, tapi itu bener-bener tiba-tiba aja gue kayak gue buang, kayak udah setengah sadar gitu, kayak goblok aja, kayak lagi goblok banget gitu. Gue buang, terus gue duduk, habis itu gue kesurupan. Itu benar di kapal feri di situ. Jadi ujung kapal gitu kan, di sininya tuh ada kursi, terus ada kayak tutupan yang buat si driver kapal lautnya gitu kan. Gue duduk di situ dan gue bukan hampir lagi, gue nyekek saudara gue. Dan di situ ada abang-abang abang-abang sepupu gue lah ya gitu, jatuhnya abang-abang sepupu gue. Itu tenaga cowok itu gue hantem-hantemin, Beb. Gila nggak? Terus udah tuh, ya kan? Udah akhirnya sampailah di Bali, dan gue masih dalam keadaan kayak setengah sadar kayak setengah sadar gitu. Terus gue masih diem aja, terus udah kan. Nah, pas kita udah sampai, kita turun lah ke mobil, karena kan mobil masuk ke kapalnya kan. Pas kita udah keluar, udah di Balinya itu, pokoknya semua masih perhatiin gue karena nggak boleh kosong gitu kan. Gue ngerogoh tas gue nih, ya kan, ngerogoh tas gue mau ambil handphone, gue mau ngabarin nyokap gue. Waktu itu gue berangkat nggak sama nyokap, nggak sama bokap, ya kan, gue sama nenek gue tuh wabil khususan untuk nemenin nenek gue gitu kan, acara keluarga gitu kan. Gue rogoh-rogoh sambil ngobrol, terus tiba-tiba gue pegang kayak ada rambut di dalam tas gue. Sumpah demi Allah, ini cerita real banget. Gue pegang, terus kata saudara gue, kan gue diapitnya sama saudara-saudara gue yang cowok kan, abang-abang sepupu gue yang cowok-cowok gitu, takut ngamuk lagi gitu. Terus gue pegang, kenapa langsung gitu kan, pokoknya gue gak boleh kenapa-napa dikit. Terus gue langsung nanya sama saudara gue yang cewek, karena sebelum gue berangkat itu gue tuh sempat pilih-pilih tas. Jadi kalau gue vacation tuh gue suka bawa beberapa tas kan, dan gue sempat nanya sama saudara gue yang cewek kayak, Kak, aku pakai tas yang mana ya gitu. Jadi dia lihat banget dan dia tahu banget gue bawa tas itu dalam keadaan kosong gitu kan. Kenapa? Terus gue langsung gue ngerogoh gini, gue kayak, kok gue megang rambut ya? Gue bilang kayak gitu. Serius, coba diangkat. Gue angkat, itu Barbie segini. Hah? Barbie? Iya, sumpah Barbie, rambutnya panjang, tapi dia Barbie kecil, tapi rambutnya panjang banget, sumpah. Jenglot kali. Gue gak ngerti. Tapi kalau jenglot makan serem mukanya ya. Ceritain ulang. Tapi ini mukanya muka Barbie, Beb. Barbie-nya kecil banget. Sampai kayak gue yang, apaan nih? Gila ya. Gue tadi sampai gue make sure lagi ke saudara gue yang cewek. Kak, tadi kakak lihat kan? Aku pilih tas tuh gak ada apa-apa, dalam keadaan kosong kan. Iya.
Udah di situ terus bener-bener langsung ya udah bacain surat-surat lah akhirnya kan, bacain doa-doa. Langsung buang tapi boneka itu? Iya, taruh di kan di sana kan banyak gapura-gapura gitu kan, taruh di situ udah, nggak dibuang gitu, nggak gitu. Kita taruh, kita bacain lagi kayak gitu-gitu. Tapi dibersihin nggak? Kan kamu kan sempat kesurupan tuh. Enggak sih, enggak. Karena pada saat itu lagi jalan sama om aku yang non muslim gitu kan. Cuma abis itu aku mandi, pas udah sampai Bali mandi, terus wudu, terus sholat gitu. Alhamdulillah nggak ngikutin sih kayak gitu. Serem juga. Serem sih, orang abang sepupu aku tuh bener-bener udah kecekek banget, udah sampai gitu. Itu gila ya Banyuwangi tuh. Emang serem sih, apalagi kalau udah laut ya. Iya, udah laut. Terus anehnya tuh, gue tuh nggak pernah yang melakukan hal itu. Kayak mungkin kayak gue udah dibisikin aja kayak buang, dipancing. Iya. Tapi gue pada saat itu tuh nggak dengar ada suara gitu, enggak. Kayak udah aja kayak setengah sadar kayak buang aja, kayak nggak ada otaknya gitu. Gila nggak? Itu pengalaman gue seumur hidup yang kacau sih. Dan udahannya kan kalau abis kesurupan atau kemasukan gitu kan badan sakit ya, sakit lemas banget gitu. Ini ngerasain lemas juga parah sakit, ya. Langsung kayak aduh badan gue kenapa ya sakit-sakit gitu. Kayak kan. Terus kayak abis ngangkat galon 10 gitu gak? Iya kayak abis digebukin tentara kali ya gitu. Terus gue nanya kan, karena kan gue sering nonton YouTube mistis gitu yang suka badannya dipencet-pencetin. Terus gue nanya, badan gue dipencetin ya? Enggak kok gitu kan. Justru lo yang mencelakakan orang banyak, tenaga lo tuh kencengnya melebihi manusia yang 1000 manusia, sampai kata abang sepupu gue gitu. Kita nggak ada yang pencet-pencet lo, kita nggak ada yang ngapa-ngapain lo gitu. Tapi dari tim kapalnya nggak ada yang tahu? Tahu, cuma no comment. Oh, tahu dia. Iya. Mungkin dia tahu. Mungkin dia pikir kayak itu juga ulah lu juga, buang sampah gitu, makanya ya udah lu rasain tuh gitu. Orang-orang kapal itu kan saudara juga, maaf ya bukan sombong, itu kapalnya tante gue juga, Beb, gitu. Kapal ferinya tante gue gitu. Jadi mereka udah terbiasa banget kan gitu, jadi no comment gitu. Mereka juga pasti ngalamin juga hal-hal yang lebih parah pasti malah banget gitu. Makanya tuh mereka lebih kayak udah kalau udah sadar kasih air putih, terus mereka cuma kayak jangan dipencet-pencet, jangan diapain, karena ya kita nggak ada yang bisa daripada nih orang sakit nantinya gitu. Dan gue kan mikirnya kenapa nih badan gue sakit-sakit lo semua, karena kan gue pernah nonton gitu kan, ada yang dipencet jempol kakinya atau apa, nggak ada. Badan aku sakit ya karena aku yang meronta-ronta, yang itu dia keluarnya udah keluar gitu aja. Iya kayak gitu aja. Aku diceritainnya gitu aja. Mungkin mereka nyembunyiin kali ya biar aku nggak kepikiran. Kayak gitu. Mereka ceritanya pun juga nggak detail. Kalau nggak dijaga mungkin diajak kali di laut. Makanya kacau. Pasti itu kalau karena aku pada saat udah mulai masuk itu awalnya banget aku nggak gitu. Aku yang duduk diam gini. Gitu. Jadi ya udah nggak sadar tiba-tiba. Iya, udah begini. Jadi awalnya tuh aku nggak kayak kesurupan ya. Enggak, diam ya, duduk diam aja. Ya kan aku lagi rame, ya orang juga notice dong. Kenapa lo tiba-tiba diam? Sakit, mual. Karena kan mikirnya kan kalau di kapal mual kan. Enggak, pas aku gini, pas dipegangin aku langsung cekek. Rasanya tenaganya kuat banget. Gila sih Banyuwangi. Mantap. Cerita mistisnya emang banyak di Banyuwangi. Banyak. Oke, kita lanjut keempat. Ada Benteng Fredericburg. Oke, di Benteng Fredericburg ini merupakan benteng kolonial yang menjadi saksi bisu peristiwa bersejarah di Yogyakarta. Awalnya nama benteng ini adalah Rustenburg. Benteng ini yang terletak di dekat dengan Gedung Agung dan Keraton Yogyakarta mulai dibangun pada abad ke-18, yang lebih tepatnya pada tahun 1760. Bangunan peninggalan masa kolonial Belanda ini katanya menyimpan banyak segudang cerita mistis yang membuat bulu kuduk merinding lagi nih. Jogja. Kita boleh minum dulu nggak sih? Boleh. Harus ya guys. Tawa tuh kayak iklan. Aduh, serem soalnya. Seret juga nih bacanya. Nah,
Lanjut. Lanjut. Berbicara tentang keangkeran museum ini, mungkin sudah banyak warga Jogja yang tahu nih. Iya. Salah satunya tentang penampakan Noni Belanda lagi. Tapi Noni Belanda ini beda. Kenapa tuh bedanya? Kakinya kaki kuda. Ya Allah. Noni Belanda kakinya kaki kuda. Jadi dulu katanya ada seorang tukang beca. Lagi ngendarain becanya tengah malam. Nah di situ dia lagi goes deh tuh pelan-pelan nyari penumpang kan sekalian. Kemudian pakai aplikasi ya Beb? Nggak ada dong. Oh nggak ada. Beca aplikasi. Ya boleh. Nah kemudian tukang beca ini ngelihat sosok wanita cantik pakai gaun panjang depan gerbang benteng itu. Mungkin Takeshi. Bukan dong. Boleh ketawa. Ya mungkin mikirnya kan, gue lagi nyari penumpang nih, udah gue samperin dah, orang dia lagi diri situ, mungkin lagi nyari tukang beca kali kan. Nah udah deh tuh tukang beca itu nyamperin, terus sempet nawarin ke wanita itu. Terus pas ditawarin nggak lama diri deh tuh si ceweknya itu. Pas mau naik ke beca, kan kalau pakai gaun pasti naik beca kan di set digituin kan, agak diangkat gitu kan ya. Pas dilihat gini set, dia ngeliat ke bawah, kakinya kaki kuda. Coba itu langsung udah tukang becanya nggak jadi ngibrit. Sambil udah pas tukang becanya itu, ya namanya goes beca gimana sih kan, nggak kayak naik motor ya. Udah dia diketawain sama nani Belanda itu sama gitu. Seneng dia. Udah sambil hilang udah gitu aja. Hilang dia berhasil ngerjain tukang becanya. Kasihan tukang beca, orang lagi nyari rezeki juga. Miskin. Tapi katanya kalau kita dengar suara-suara yang deket dia jauh ya. Yang jauh malah deket ya. Bahaya. Ya mungkin pas lagi jalan ya dia denger ini kali suara-suaranya dia kayak gitu dari belakang. Allahu Akbar. Nah ada juga nih cerita lebih seram lagi Beb. Apa tuh? Jadi warga setempat katanya pernah melihat barisan tentara Belanda di benteng itu. Jadi ada yang diem gitu, kayak patung kan di situ banyak patung-patung gitu kan. Banyak. Terus kadang-kadang juga banyak pengunjung-pengunjung suka dengar ini hentakan kaki tentara, tapi banyak. Nah tapi anehnya tentara itu muncul ada kepalanya banyak, tapi kalau ini kan kalau kita kemarin-kemarin cerita kan satu iya kan. Ini semuanya. Ini semua nggak ada kepala. Nggak ada kepala, tapi dia bawa senjata baris gitu. Jadi kayak seakan-akan barisan hantu udah gitu, tapi nggak ada kepala. Ya, mereka masih latihan aja gitu kan. Ngerasa ya udah dia masih ngejaga tempatnya itu. Tapi ya itu seremnya nggak ada kepalanya. Coba ada juga nih suara teriakan juga pasti ya di museum atau tempat wisata pasti ada suara-suara tangisan kayak gitu. Malah terdengar sampai ke pasar Beringharjo. Astagfirullah, jauh banget Tangisannya kan dari agak keraton ke pasar agak lumayan ya. Tapi kedengeran. Tapi ya masuk akal juga sih, zaman dulu kan sepinya kan? Ya itu makanya saking kencengnya suaranya kedengeran sampai pasar Beringharjo. Wow. Katanya suara itu merupakan seseorang yang disiksa di ruangan penjara bawah tanah. Nggak 1-2 orang ya berarti kalau suaranya banyak kayak gitu. Nah lalu pengunjung juga mungkin nggak semua ya, pengunjung suka dengar rantai besi diseret. Zaman dulu kan gitu. Yang di penjara kan kakinya pasti dikasih rantai besi. Menurut warga sekitar, suara arwah tersebut adalah salah satu tahanan politik yang berusaha melarikan diri dari
Benteng Vanderbilt gitu. Biasanya suara itu munculnya di sudut-sudut gelap benteng itu, Ya Beb. Allah. Ya kan mereka ngumpet-ngumpet tuh, mau kabur kan. Iya, mau kabur ya, cuman ya nggak bisa lah. Iya, Kakinya pakai rantai. Iya. Yang ujungnya pasti, kalau rantai ujungnya pasti ada yang bola gede itu kan. Yang tebel, gila banget. Berat lah pasti. Nah, yang terakhir nih. Jadi ada beberapa pengakuan dari pengunjung suka mendengar suara tangisan wanita. Banyak juga yang penasaran nih sama suara-suara kayak gitu. Gue nggak penasaran kalau udah denger kayak gitu. Lu ngapain? Kabur. Iya, gue juga. Iya kan, tangisan coba lu ngapain, gue kepo. Ini ada, Beb, katanya yang kepo terus nyamperin suara itu. Oke. Pas samperin ternyata nyampe lah dia di ruangan kosong. Itu ruangan yang nggak pernah dibuka. Pas disamperin, tiba-tiba suaranya berhenti. Sekejap tek, malah ganti jadi suara cekikikan. Mampus. Coba itu. Tapi seneng, karena seneng akhirnya kepancing, kamu ya kepancing kan? sama aku, kamu datang kan. Nah gitu. Itu orang Indonesia tuh keponya tuh Kepo, dahsyat gitu. tapi kalau culun, gue denger kayak gitu enggak, gue juga makasih. Apain ya kan? Iya, gue udah tahu bukan suara siapa udah baik. Terus ada juga nih pengunjung katanya yang kepo itu sempet ngeliat sosoknya itu, Beb, tapi dari luar bangunan. Mungkin suaranya kedengeran gitu sama dia. Nah, sosok itu lagi duduk di depan jendela. Jangan bilang, baru gue mau bilang. Lagi duduk gitu. Aduh. Terus sosok itu pertama rambutnya begitu, Beb. Oh iya, ketutupan. Ketutup. Pas mungkin dia tahu kali ya, nih dia diliatin sama manusia ya. Langsung mukanya banget senyum. Ih. Terus pokoknya langsung berubah jadi hancur. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Coba lu bayangin lu. Enggak, gue gak mau bayangin, jangan suruh gue bayangin. Enggak. Jadi kita deh lagi di jalan di tempat set, terus kita dengar suara kayak gitu kan. Kepo dong, ini suaranya dari mana nih? Pas kita lihat ke situ. Close eye contact lagi. Enggak, sebenarnya enggak eye contact. Kita lihat kok tuh cewek duduk di jendela gitu kan. Lagi ada gila-gilanya tuh orang pakai nanya cewek duduk di. Enggak, bukan nanya, maksudnya. Iya, maksudnya ngeliat gitu. Sih, kabur aja gitu, bisa nggak sih? Pas dikepoin nih orang siapa kan? Gitu, ngapain ngangkat kaki gitu. Pas dibuka rambutnya set. Iya, Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu ya, ada kan. Serem nggak tuh? Ya, lagi iseng banget tuh. Ngapain pakai dilihat-liatin begitu kan? Udah tahu. Nggak mungkin orang kalau nangis gitu. Nggak mungkin. Orang nangis kan di sosmed. Nggak salah. Orang nangis kan diputusin pacar. Nggak juga. Ya kan? Aduh. Oke, lanjut biar cepet kelar. Iya deh. Yang kelima ada Benteng Fort Rotterdam. Ya. Jadi Benteng Fort Rotterdam ini terletak di Jalan Ujung Pandang. Wow. Jauh. Gila. Pulau Gading. Pulau Gading. Salah sebut ya? Salah sebut, keribet. Di Makassar, Sulawesi Selatan. Ternyata Benteng Fort Rotterdam atau yang juga dikenal dengan Benteng Ujung Pandang ini merupakan peninggalan sejarah dari kerajaan Gua Talu. Tempat bersejarah ini juga kental akan berbagai mistis yang ada di dalamnya. Dulu katanya benteng ini adalah tempat pembantaian para pribumi yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Pribumi ya tempatnya. Betul. Pribumi sendiri nih, ya kan? Yang dibantai pribumi. Pribumi gantian. Tadi yang kamu bilang kan, Jepang, Belanda, kita, ya kan? Di sini juga ternyata tempat pengasingan dan penjara pangeran di Ponorogo. Iya. Kok gue bawain tempat wisata yang kelima ini agak sedikit kelibet-libet terus, kenapa ya? Agak belibet ya. Terus kayak lebih berat aja gitu hawanya, sumpah deh. Mungkin karena ini juga kali. Maaf ya. Kalau agak belibet ya. Bukan, kalau sosok-sosok agak mistisnya terganggu kita bawain.
kita lagi nyari dutrek. Boleh ketawa. Iya nggak boleh. Tapi sumpah deh, gue kayak berat aja gitu Beb ini. Mungkin anak IndiHome. Tolong bisa deh dilihat gue kenapa ya, terus tiba-tiba keringetan nih, padahal AC loh. AC loh ini. Gila ya, tuh maaf ya, harus dibacain. Enggak, mau tau gak kita gerahnya apa? Kenapa tuh? Lighting 2 biji. Oh iya bener tuh. Ini gara-gara nggak ngelawak sih, jadi kayak serius banget ya. Iya, jadi gue ke bawah gasnya kan, gatel kuping gua. Jadi nggak enak tuh, kita nggak bisa ngalihin kan. Oke, demi deterjen. Netizen. Nah, kita balik ke laptop. Ya, beda dong. Iya. Kita udah nggak ada di laptopnya. Canda mulu sekarang. Udah mau terakhir tuh, pokoknya mau ketawa. Udah amat malu ya, komen. Bye. Ada gila-gilanya loh, ngatur hidup gue. Malu ya lah, marah gue. Iya bener. Kalau kalian udah korlan terus, lo nggak usah atur-atur gue. Iya. Nah, jadi mitosnya nih di Benteng Fort Rotterdam ini, Beb, sering muncul penampakan sosok wanita yang bernama Sumiati. Maaf ya, Mbak Sumiati, harus dibacain ya. Tolong lancarin saya untuk membawakan podcast mistis ini. Terima kasih. Jadi ceritanya banyak masyarakat yang dipercaya kalau dulu pernah ada seorang wanita bernama Sumiati yang tewas gantung diri di benteng tersebut. Gitu. Gantung diri doi. Ya. Bagus nggak minum obat nyamuk. Oleh karena itu dari kisah Sumiati ini, turis yang akan berkunjung ke benteng ini dilarang memakai baju berwarna merah. Oh, kenapa tuh? Coba kan, kenapa itu? Kita jawab. Sebabnya muncul cerita orang yang pernah menyiksa Sumiati pada saat itu memakai baju merah. Oh, jadi ke bawah kali. Gak boleh, dia marah, dia masih iya, dendam karena yang membunuh itu pakai baju merah. Yang baju merah jangan sampai lepas. Tengeneng. Dan menyebabkannya Oke, lanjut. Dan menyebabkan Sumiati frustasi hingga bunuh diri di benteng ini, Beb. Gantung diri dia. Iya. Gak hanya itu, Beb. Ternyata banyak pengunjung yang mengaku pernah melihat tentara Belanda dengan penampilan fisik berdarah-darah yang menyeramkan. Semuanya tentara kebanyakan ya? Iya kan, zaman dulu emang begitu-gitu. Baju-bajunya, noni-noni, tentara, ya kan? Entah tentara Belanda, entah orang-orang Indonesia yang dijajah kan istilahnya, yang disiksa. Tapi yang kalau menurut aku nih yang paling serem Museum Fathahilah. Museum Fathahilah, betul. Sama Nyi Roro Kidul. Ya kan? Kalau Nyi Roro Kidul kan gak boleh pakai baju hijau. Iya, benar. Ya Dan kan? juga tuh katanya nih, tambahan nih kita kamar 308. Kamarnya Nyi Roro Kidul. Iya, katanya itu tempat Nyi Roro Kidul suka datang ke situ. Kan di dalam kamarnya semua orang pasti udah tahu lah ya. Foto-fotonya gitu kan. dia banyak fotonya semua serba hijau. Tempat make upnya dia, istilahnya kasurnya. Terus pernah ada juga pengunjung yang pakai baju hijau, katanya nganyut. Believe it or not sih itu, ya kan? Banyak juga kayak artis-artis waktu dulu, maaf mau dibahas almarhum Julia Perez kan? Almarhum Kan Julia dia Perez. sempat foto tapi meranin jadi Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul. Dan dia izin tuh ke kamar 308 buat ketemu, katanya buat ketemu Nyi Roro Kidul. Biar Susana juga kan? Biar mereka kan kayak semedi biar auranya kental kan untuk memeranin mistisnya itu kan. Auranya ya, sampai segitu effortnya ya. Tapi emang setelah mereka melakukan itu jadi ya kita lihat sendiri aja gimana auranya almarhum Susana kita lihat sampai sekarang sih. Kita lihat aja kan seremnya amit-amit maju belum jalik, udah bener-bener kayak
hantu beneran kan. Bener. Jupe waktu almarhum Jupe waktu meranin jadi Nyi Roro Kidul juga pas di air juga meraninnya masuk juga gitu. Karena kan ya balik lagi believe it or not, mereka kan ada apa sih Beb namanya, kayak ritual gitu kan, dengan air-airnya yang dibacain mungkin sama penjaga sananya biar kental ya, sebegitu effortnya lah. Ya kan, makanya kita bawain podcast mistis ini juga kenapa kita ketawa juga. Ya gak ada effort juga gitu kan, kita cerita gitu ya, kita menceritakan ini tuh juga mereka tuh denger. Iya, pas sudah selesai tuh kita juga jadi ke bawah gitu, kayak gue pulang ke rumah gitu kan, benar-benar yang jadi suges ya kan. Kalau kita kata orang-orang nih, kalau kita nyeritain makhluk gaib, makhluk itu bakalan ada. Karena ngerasa terpanggil lagi gitu, apalagi ceritain zaman-zaman dulu kan. Tadi gue tiba-tiba belibet, mudah-mudahan diizinin deh. Makanya kita ngebawanya santai, itu biar kebawa suasana. Karena kalian tahu nih, kita kalau ngomong ini merinding. Iya, kalian cuma taunya kita ngomong doang, bawa doang, gampang, nggak easy man. Apalagi gue berat, ya kan, gue penakut, ya kan, ampun ya lemong. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau merasakan suasana kamar 308, datang aja di kalau nggak salah Pelabuhan Ratu ya. Pelabuhan Ratu betul. Jangan hotel lain. Gitu. Bahaya. Bukan malah ketemu nyai, malah ketemunya nyeo. Gitu guys, gitu. Dengan ada gilanya loh. Jangan ada gila-gila loh. Hotel lain. Banyak sebenarnya tempat-tempat wisata yang serem ya. Cuman ya mungkin nanti kita bakal bahas part 2-nya tempat-tempat wisata. Iya, ya kan. Karena kenapa kita bawain dikit-dikit berat ya kan. Panjang juga, capek. Iya, capek cuy. Enak-enakan lu nonton komen sembarangan deterjen. Tangan lo digunain yang enggak malah. Canda. Maaf ya. Oke, sekian cerita mistis kita di tema tempat wisata horor. Mungkin ada requestan buat kita ngebahas apa lagi, boleh komen di bawah atau DM Instagram kita. Betul. Kita mau bahas ini dong Kak. Iya. Bahas kampus-kampus. Iya, gitu. benar. Atau iya benar kan, atau ada pengalaman di kosan-kosannya yang ngalamin kisah mistis juga boleh cerita. Juga. Nanti bakalan kita bahas. Dan ini dari kemarin juga kita ngebahas ini kan karena hasil DM di Instagramnya Rumput ya, makanya kita kita pasti kasih yang terbaik buat para sahabat-sahabat rumput. Kalian mau dibawain apa, kita bawain. Asal jangan minta dibawain yang aneh-aneh aja ya. Iya, jangan ada gila-gilanya loh. Gila. Oke guys, segitu aja pembahasan kita tentang tempat-tempat wisata kali ini. Iya. Kalau misalkan suka ya syukur, enggak ya itu dari tamu. No comment, itu dari tamu. Oke, semuanya jangan di like, jangan di komen, jangan di subscribe karena obrolan kita nggak penting, nggak berfaedah. Oke, assalamualaikum, bye.